Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya di tahun 2022 ini kayaknya edisi yang pertama nih Maranatha X Maestro Podcast kembali hadir untuk bisa menginspirasi Anda semuanya. Saya Mary Woli bersama dengan Anda semua dan kali ini kembali diundang dan saya sudah berada di Chinese Corner, Pusat Bahasa Mandarin dari Universitas Kristen Maranatha ya. Jadi apalagi sih yang akan kita bahas selain memang sastra budaya Cina di sini dan juga satu topik yaitu One Step Closer to D3 Bahasa Mandarin. Sudah hadir bersama dengan saya Bapak Yohan Yusuf Arifin selaku salah satu dosen dari D3 Bahasa Mandarin yang ada di bawah naungan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Kristen Maranatha. Halo Pak Yohan. Pagi Mary. Kita ketemu lagi ya Pak Yohan ya. Waktu itu kalau teman-teman boleh review sedikit ada video kita waktu itu dengan tema Culture Entrepreneurship. Itu kurang lebih di tahun 2021 dan sekarang kita akan kembali membahas tapi kali ini temanya beda yaitu One Step Closer to D3 Bahasa Mandarin. Kita akan lebih fokus membahas tentang D3 Bahasa Mandarin, makanya tempatnya sudah ada di sini gitu ya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing-sharing apalagi mungkin anak yang kelas 12 ya, kelas 12 yang memang sedang mencari-cari terus agak kebingungan juga karena kan kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya fakultas di sini ada yang di bawah Fakultas Bahasa dan Budaya itu ada S1 Bahasa Cina dan juga ada D3 Bahasa Mandarin. Bedanya seperti apa? Tapi yang pasti mungkin yang dipertanyakan adalah ketika nanti kalian semua berada di marketplace ya, nanti jenjang karirnya seperti apa atau kalau misalkan mau melanjutkan keluar ada universitas lain nggak sih yang memang relate. Nah kita akan bahas bersama dengan Pak Yohan. Pak Yohan, ini kegiatan setelah waktu itu kita di 2021 sangat berbeda sekali ya. Dengan sekarang sudah ada vaksin kedua, sudah ada booster, segala macam itu pasti semua kegiatan belajar mengajar sudah berbeda. Mungkin sebelum kita membahas tentang D3 Bahasa Mandarin boleh diceritakan secara general yang ada di Universitas Kristen Maranatha seperti apa saat ini? Jadi sepanjang 2001 ke 2002 kemarin memang kita full online untuk pembelajaran itu. Dari 2021 sampai 2022 ya, full betul, online. dan baru di tahun 2002 ini pertengahan 2002 semester genap pertengahan ini sudah kita coba untuk hybrid. Jadi sebagian ada yang di kampus, sebagian ada yang di rumah. Jadi onsite gitu. online seperti Betul, hybrid ya istilahnya. Onsite online. Nah, untuk semester depan juga kita mendapat arahan dari universitas bahwa untuk semester depan perkuliahan itu akan dilaksanakan secara hybrid full gitu. Jadi kalau dulu kan masih ada yang online full gitu ya. Kalau dulu tuh hybridnya masih sebagian-sebagian gitu ya, beberapa mata kuliah yang hybrid gitu. Nah, kalau semester depan kita udah diusahakan untuk hybrid full dan bahkan saya dengar-dengar kalau tidak ada perubahan tuh semester 1 akan onsite full seperti itu. Onsite full. Betul. Dan ini berarti kurang lebih hanya beberapa minggu lagi ya? Beberapa bulan lagi. 1 bulan 2 bulan. 1 bulan 2 bulan lagi ya. Dan itu berlaku untuk semua ya, semua fakultas yang ada di Universitas Betul, Kristen berlaku Maranatha. untuk semua fakultas yang ada di Universitas Kristen Maranatha. Oke, jadi tantangannya memang banyak sekali. Mungkin kalau boleh di sharing-sharing apa sih perbedaan waktu itu dan ketika hybrid ya. Waktu itu kan full online sempat full onsite, sempat sekarang jadi hybrid. Betul. Khususnya mungkin di D3 Bahasa Mandarin seperti apa betul. untuk kegiatan belajar mengajar? Untuk kegiatan sih kita kemarin sempat kita uji cobakan 3 sampai 4 mata kuliah yang diadakan secara hybrid gitu, sisanya online semua gitu ya. Memang untuk hybrid ada plus minusnya juga sih gitu ya. Kita bisa bertatap muka langsung dengan si mahasiswanya gitu ya untuk bisa sharing atau ya memberikan penjelasan dengan lebih baik lagi. Tapi memang ada kendalanya itu mungkin di teknologinya seperti itu gitu ya. Mungkin kalau yang online kan terkendala dengan jaringannya seperti itu gitu. Jadi akhirnya kadang mungkin yang di rumah inputnya kurang bisa tidak bisa lebih baik gitu, kurang baik ya seperti itu gitu ya. Betul. Dan mungkin yang di rumah juga fokusnya mungkin suka kadang terdistract gitu ya. Kadang kan di rumah ada gangguan dan sebagainya. Beda kalau mungkin yang misalnya full di kampus seperti itu, mereka bisa belajar dengan lebih lebih fokus, lebih baik lah seperti itu sih. Dan semester depan juga kita akan coba untuk di semester 1 ini kan arahan dari universitas untuk full onsite. Nah kita akan coba rancang itu supaya bisa istilahnya memenuhi protokol kesehatannya dengan baik seperti itu gitu ya. Mahasiswa juga bisa terlayani dengan baik. Nah yang hybrid, sisanya yang hybrid itu kita juga akan coba atur lagi supaya bisa istilahnya nanti ketika mereka kuliah pun bisa mendapat input yang lebih baik lagi seperti itu. Wow, jadi ini persiapan ya, terutama mungkin untuk teman-teman semuanya yang sekarang kelas 12 gitu kan, jadi sedang menuju gitu peralihan untuk jenjang pendidikannya. Jadi D3 Bahasa Mandarin yang ada di Universitas Kristen Maranatha sekarang sudah menerapkan seperti itu. Jadi full hybrid juga, dan untuk yang semester ganjil atau semester 1 berarti ya untuk teman-teman di kelas 12 itu semuanya nanti akan full onsite. Rencananya seperti itu, tapi berharap memang
akan kejadian ya. Betul. Kayaknya semuanya Iya. sudah capek juga. Iya, kan? betul. Karena ya dosen-dosennya juga sama ya. kita juga merasa dengan full online itu ada sedikit kayak downgrade quality gitu ya. Karena ya saya merasakan sendiri sebagai pengajar juga sedikit berbeda ketika ngajar onsite dengan ngajar online gitu ya. Dimana ketika online mungkin mahasiswa lebih pasif, kita juga kurang bisa melihat mahasiswa dengan langsung seperti itu, apakah mereka sudah betul-betul mengerti atau belum gitu. Jadi ya saya berharap ya kita bisa menyudahi pandemi ini gitu ya, dan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar lagi seperti biasa. Karena ya maksudnya miris juga ya, karena ini berpengaruh ternyata terhadap kualitas yang diterima ya untuk semua kurikulum yang memang ada. Oke, nah itu sekilas tentang kegiatan belajar mengajar yang memang nanti mungkin akan teman-teman jalani di Universitas Kristen Maranatha, dan ini berlaku untuk semua fakultas. Nah sekarang kita mau fokus sesuai dengan tema hari ini, One Step Closer to D3 Bahasa Mandarin. Tapi pasti di luar sana juga banyak yang penasaran nih, apalagi mungkin para orang tua yang apa sih sebenarnya D3 Bahasa Mandarin dan S1 Sastra Cina gitu kan. Ini kenapa sih nggak barengan aja gitu, dijadikan S1 saja atau D3 saja seperti itu. Nah ini ada program sarjana dan diploma. Jadi bedanya D3 Bahasa Mandarin dan S1 Sastra Cina. Nah ini seperti apa sih Pak Yohan kalau dijelaskan untuk yang masih awam sekali? Jadi D3 dan S1 dari namanya sudah berbeda memang gitu, dan kalau kita lihat lebih dalam lagi sebenarnya bedanya tuh di mana gitu ya. Bedanya tuh di materi pembelajarannya gitu ya. Nah, walaupun kita hanya sampai diploma gitu ya, tapi materi pembelajaran itu kita coba rancang supaya yang masuk ke kita itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu ya. Nah, di D3 itu sendiri belajarnya apa saja gitu ya. D3 itu kita lebih mempelajari tentang hal-hal yang lebih aplikatif ya, dibandingkan dengan yang S1 Sastra China gitu ya. Nah, contohnya seperti apa yang aplikatif itu tadi gitu ya. Kita akan mempelajari tentang bahasa Mandarin dasar, itu pasti akan dipelajari ya. Bahasa Mandarin dasar itu kita akan pelajari tentang listening, conversation, reading, dan juga writing. Itu pasti kita akan pelajari. Itu pun sama di Sastra China gitu ya. Nah, mungkin ke atasnya yang berbeda gitu ya. Nah, di D3 Bahasa Mandarin kita akan mempelajari tentang misalnya surat menyurat gitu ya, tentang membuat brosur seperti itu. Karena konsentrasi kita itu ada 3 gitu ya, pariwisata, pengajaran, dan juga bisnis gitu. Jadi ambil contoh di semester 3 gitu ya. Di semester 3 kita akan pelajari hal-hal yang ada kaitannya dengan konsentrasi pariwisata gitu ya. Jadi mereka akan belajar untuk membuat brosur gitu ya, merancang perjalanan wisata bagaimana gitu, bagaimana mereka menjadi tour guide gitu ya. Lalu di semester 4 dan 5 itu akan mempelajari tentang pengajaran gitu ya. Ketika nanti mereka mungkin lulus belajar di sekolah itu bagaimana, nah itu akan diajarkan. Lalu juga ada misalnya perkantoran, surat menyurat gitu ya, etika ketika mereka misalnya menerima tamu gitu, itu bagaimana itu diajarkan di situ gitu ya. Lalu di semester 6 itu akan berfokus di bisnis gitu ya. Kita akan kerjasama dengan fakultas bisnis yang ada di Universitas Kristen Maranatha untuk memberi pembekalan tentang kewirausahaan, manajemen, dan juga komunikasi bisnis gitu kepada mahasiswa kita. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak dipelajari di Sastra China, S1 Sastra China gitu, karena S1 Sastra China itu mereka lebih teoritis gitu. Mereka akan lebih mempelajari tentang budaya Cina gitu, lalu ada tentang belajar sastranya, belajar sejarahnya, lalu belajar tentang linguistik seperti itu. Nah, itu akan dipelajari di S1 Sastra China. Nah, di D3 apakah mempelajari hal-hal yang seperti ini? Mempelajari gitu, tapi mereka mempelajarinya hanya secara umum, tidak mendalam di seperti yang ada di Sastra China seperti itu. Jadi sebenarnya kalau nanti kalian ingin masuk gitu ya, atau kalian ada gambaran gitu ya, saya bingung nih, belum ada gambaran mau masuk kemana gitu ya, kalian tinggal tetapkan pilihan dulu, apakah mau yang aplikatif atau yang teoritis seperti itu. Gitu ya. Dari jadi, situ dulu ya, iya, dilihat betul, supaya betul. tahu apakah mau ngambil diplomanya atau sarjananya. Betul gitu, karena dari isi materinya nanti akan berbeda gitu. Iya. Jadi memang kita akan sama-sama belajar bahasa Mandarin gitu ya, tapi nanti ketika masuk ke level atas, nah yang dipelajarinya itu yang akan berbeda. Mulai berbeda. Itu. Kurang Betul. lebih di semester berapa berarti Pak Yohan? Semester 3 sudah mulai masuk berbeda. Oh, semester 3 ya. Betul. Jadi Semester tahun 3, kedua kuliah sebenarnya udah betul. langsung nge-split Iya, ya, langsung iya, berbeda ya, betul, di sarjana dan diploma. Betul. Nah, ini kan pasti yang
sering didengar itu kan sarjana dan diploma. Mungkin kalau nggak dengar kata itunya aja, ya pasti lebih oke sarjana Ya, lah gitu. betul. Nah, tapi mungkin boleh sedikit dijelaskan lagi gitu ya secara detail apakah memang seperti itu, terutama ini mungkin berkaitan dengan prospek karir setelah memang lulus. Nah, kalau sarjana sama diploma seperti apa bedanya? Oke, jadi ketika berbicara tentang antara diploma dan sarjana, pasti orang berpikir akan lebih memilih program sarjana. Betul. Gitu ya, karena sudah pasti mereka lulus pun dapat gelar sarjana seperti itu. Tapi jangan khawatir gitu ya, kita pun menyadari hal itu gitu ya. Dari program saya dari program diploma D3 Bahasa Mandarin juga menyadari gitu bahwa D3 saja tidak cukup gitu ya. Jadi kita juga ada kerjasama dengan universitas yang ada di Cina sana gitu. Jadi begitu mereka lulus dari D3 ini, mereka bisa melanjutkan 1 tahun kuliah di sana untuk mendapatkan gelar sarjana. Seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika nanti kalian lulus dari D3, oh saya cuma gelarnya D3, enggak gitu. Jadi mereka juga bisa lanjut ke program sarjana gitu. Itu dapat ditempuh di Cina di universitas partner kita ya, HP Normal University. Jadi ketika kalian lulus dari D3, ketika kalian lanjut ke sana itu bisa gitu. Jadi nggak ketinggalan gelar juga, ada gelarnya juga. Malah menurut saya sih lebih bergengsi kan lulusan luar negeri. Jadi betul, gitu ya. betul. Karena Jadi nilai kalian yang ada di D3 itu akan dibawa ke sana juga, ditransfer ke sana gitu. Jadi akan ada ijazah baru yang diterbitkan oleh HP Normal University itu sendiri gitu. Nah, kalau prospek karirnya seperti apa ya? Prospek karir itu cukup luas gitu ya. Kita bisa kerja misalnya di yang paling banyak sekarang itu kan di bidang pariwisata gitu ya. Banyak kalau kita lihat ke Bali misalnya gitu ya, ke daerah pariwisata itu banyak turis Cina yang datang ke sini gitu ya. Betul. Nah, itu masih banyak membutuhkan sumber daya manusia yang bisa istilahnya berbahasa Mandarin gitu, karena kita masih kurang di bidang itu gitu ya. Kalau misalnya kita tidak tertarik di bidang pariwisata gitu ya, kalau kita misalnya mau kerja seneng kantoran gitu ya, itu sangat memungkinkan juga gitu ya, karena sampai sekarang gitu ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memasukkan lamaran ke kita gitu. Mereka mencari lulusan-lulusan kita untuk supaya bisa bekerja di tempat mereka. Jadi carinya sudah langsung ke kampus ya? Betul. Dan kadang kita sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu, karena ininya terbatas gitu, mahasiswa yang ada dengan dari SDM ya justru yang masih terbatas. Betul. Lapangan kerja sangat luas tapi SDM-nya kurang memadai. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti kalian lulus gitu ya, saya nggak dapat kerjaan, jangan takut, pasti akan dapat kerjaan. Lapangan banyak sekali gitu. lagi luas. Ambil contoh juga kayak guru juga, itu juga masih banyak gitu ya, dibutuhkan ya. Betul, baik itu yang di sekolah dasar, menengah maupun di universitas itu masih ada sih. banyak. Rata-rata dari TK juga kayaknya sudah mulai ada sekarang kan dari TK sudah mulai belajar bahasa Mandarin gitu dari awal. Betul, bahkan dari sekolah bilingual dan sebagainya seperti itu kan. Itu membutuhkan sumber daya manusia yang bisa berbahasa Mandarin seperti itu. Jadi luas di bank-bank seperti itu sekarang juga sudah mulai banyak ya bank-bank Cina yang buka cabang di sini. Di Bandung pun ada walaupun masih sedikit, tapi kalau kita lihat ke Jakarta itu masih sangat bertebaran banyak, di hampir setiap daerah ada bank-bank Cina seperti itu, dan saya rasa itu membutuhkan juga tenaga kerja yang bisa berbahasa Mandarin. Jadi kalau prospek kerja ditanya nanti setelah lulus kerja apa sih, banyak sih kalau banyak ya, karena sekarang sudah mulai seperti bahasa Inggris gitu ya, apalagi yang bilingual sudah mulai. Dan untuk entrepreneur juga sebenarnya luas ya berarti. Luas, entrepreneur juga. Tadi kan pariwisata, bisnis, tapi entrepreneur juga bisa. Ambil contoh kalau misalnya kita mau bikin usaha sendiri, masukin barang dari China sana gitu ya, itu pun bisa gitu. Tapi kan kita harus bisa bahasa untuk bisa komunikasi dengan orang sana seperti itu gitu kan. Jadi ya tadi seperti yang saya bilang lagi, kalau nanti lulus kerja apa ya kita nggak usah takut sih. Saya rasa sih banyak cukup luas, betul yang bisa kita lakukan gitu. Wow, nah jadi memang untuk prospek karirnya sendiri sudah terjawab gitu ya, apakah lebih baik S1 atau D3, dua-duanya sama-sama baik. Dan untuk yang diploma mungkin yang dikhawatirkan itu nggak perlu takut nanti seperti apa, kalah sama teman-teman yang S1 gitu ya, apalagi nanti sebenarnya teman-teman juga akan diperlengkapi dengan materi yang berbeda gitu ya. Nah ini saya sedang berada di Chinese Corner Pusat Bahasa Mandarin. Ini untuk S1 sastra Cina dan juga untuk D3 Bahasa Mandarin bisa memakai tempat ini ya? Betul, bisa. Jadi mahasiswa kadang kalau misalnya kita buat kegiatan gitu ya, nah kita suka pinjam di ruangan ini gitu. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan mereka ikut itu, dan kita bisa suka adakan di sini gitu ya, karena memang suasananya lebih mendukung gitu ya. Iya. Ini sebenarnya mewakili apa saja sih maksudnya? Karena kan banyak ya pojok-pojoknya, terus ada dekorasi-dekorasi. Kalau dari dekorasi ya seperti bisa kita lihat lebih
apa ya, lebih ke Cinanya itu tadi gitu Iya, ya. culture-nya Arsitekturnya seperti itu Betul. gitu ya, dan didominasi oleh warna merah gitu. Kalau Nah, lihat ini kan, ada dan artinya cukup nggak sih identik sebenarnya, gitu ya, Pak kalau Yohan? kata Sering untuk, banget untuk orang Cina itu minta warna Pakaian, merah segala gitu, macamnya, seperti ya. itu. Nah, orang Cina percaya gitu ya, warna merah itu melambangkan keberuntungan dan juga kebahagiaan gitu. Jadi ya mereka menggunakan warna ini supaya ketika nanti apa ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa selalu beruntung dan juga selalu bahagia sih, seperti Iya, itu sih, emas, lebih ke arah gold itu ya simbolisasi, biasanya betul ya. betul begitu. Jadi akhirnya ya banyak didominasi oleh warna merah seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan mungkin ini di luar gitu ya, di luar tentang materi D3-nya atau S1-nya, kita penasaran juga tentang daily culture yang memang ada di sana gitu ya. Ini kan betul-betul dibawa ke Universitas Kristen Maranatha. Bisa langsung direpresentasikan, kita melihat ada di Chinese Corner ini ya, pusat bahasa Mandarin. Kalau di luarnya sendiri, itu seperti apa sih daily culture-nya? Apakah itu memang nanti dipelajari juga di D3 dan S1? Betul, itu nanti juga akan dipelajari di D3 juga maupun di S1 gitu. Fungsinya apa atau tujuannya apa, supaya nanti ketika mereka berhubungan langsung dengan orang China itu sendiri, mereka tidak kaget gitu ya, karena ada beberapa budaya yang mungkin berbeda dengan yang ada di sini. Contohnya gitu. apa tuh yang kayak di sini tidak apa-apa, tapi kalau di sana ternyata mungkin jadi hal yang aneh atau jadi hal yang salah gitu? Ambil contoh mungkin yang paling mendekati adalah budaya makan. Makan. Betul, gitu ya, makan ya. gitu ya. Ketika kita dijamu oleh orang Cina, gitu ya, usahakan untuk menyisakan sedikit makanan yang ada di meja. Wah, kita nggak Gitu. dilarang tuh. sama Kalau orang kita tua. di Indonesia itu kan kalau makan habis, semua harus habis ya, karena kalau nggak habis kan wasting Nggak gitu ya, sopan, nggak iya, baik gitu ya. wasting. Kita udah makan tapi nggak dihabiskan seperti itu. Nah, tapi kalau di China sana itu agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi ketika kita makan, ketika dijamu oleh orang Cina sana, kita harus sebisa mungkin jangan menghabiskan seluruhnya gitu ya, karena tujuannya atau artinya maknanya itu apa gitu ya. Kalau misalnya kita menyisakan makanan yang ada di meja itu artinya itu bahwa istilahnya itu kita tuh udah kenyang sampai akhirnya tidak bisa menghabiskan makanan. Dan itu pertanda baik bagi si tuan rumah, karena dia berhasil menjamu tamunya itu dengan baik dan cukup gitu iya, ya. betul, tidak berkekurangan. Padahal gitu. bersisa ya. Iya, sebenarnya gitu. ya. Jadi mungkin ya itu Itu perbedaan budayanya betul, gitu. Jadi ya. itu saya pernah ada pengalaman juga dari teman saya, sempat cerita juga gitu ya. Dia pertama kali ke China sana gitu, untuk hubungan bisnis gitu ya, dan dijamu oleh orang Cina juga gitu ya. Ketika dia makan, dia selalu habiskan semua gitu, sayur yang ada di meja itu semua dihabiskan. Yang di piringnya juga. Betul ya? gitu ya. Ketika sudah habis, ternyata si tuan rumah memesan makanan lagi. Waduh, kurang kayaknya. Betul, karena mungkin tuan rumah itu beranggapan bahwa karena habis masih kurang, jadi akhirnya dipesenin lagi. Wah, Gitu. Jadi salah paham, betul, ya. ini ada Gitu. kesalahpahaman seperti itu gitu. Jadi ya baik lagi gitu, belajar bahasa ya kita juga harus bisa mempelajari tentang itu tadi daily culture-nya seperti apa, Daily budaya culture. yang mereka lakukan seperti apa. Ambil contoh yang lainnya ketika berbicara gitu ya. Orang China sana ada kecenderungan untuk berbicara itu dengan nada yang agak tinggi. Memang tinggi. Iya, betul. Kalau kita di sini kan mungkin kalau dengan agak tinggi atau sedikit ngegas gitu istilahnya gitu, mungkin orang akan nyangka kita lagi marah gitu ya, lagi emosi seperti itu ya. Nah, ketika kita ke sana mungkin kita perlu perlu menyesuaikan itu gitu, karena ternyata setelah saya lihat juga ketika awal saya ke sana juga sempat agak sedikit Jadi bingung kan, tiba-tiba kayak dimarahin. Ini orang lagi betul kayak lagi dimarahin gitu ya. Ini orang lagi marah atau gimana gitu ya. Tapi setelah tahu sekian lama dan akhirnya kita tahu bahwa ternyata memang gaya mereka seperti itu. Tapi itu harus diikuti nggak? Maksudnya apa kita harus dengan nggak perlu, nggak usah sih, nggak perlu ya. Nggak perlu gitu, nggak perlu. Jadi ya kita apa adanya lah seperti itu. Ada hal-hal mungkin budaya yang perlu yang baik, yang menurut kita baik ya kita sesuai dengan kitanya sendiri. Tapi kalau misalnya yang memang perlu kita sesuaikan ya kita sesuaikan. Contoh kayak mungkin tadi makan seperti itu, karena kalau gitu kan mereka kan pesan terus dan kita juga punya makan sendiri. Gitu. Iya betul. Kitanya sebenarnya sudah cukup gitu kan, tapi dari sana juga mungkin jadi kerepotan gitu, harus mempersiapkan makanan lagi. Dan itu sebenarnya daily culture yang simple kan sebenarnya. Kelihatannya simple, tapi nanti mungkin ketika kita sudah sampai ke sana, mungkin kita akan menjadi suatu hal yang penting seperti itu. Dan
hal-hal seperti ini yang mungkin nanti akan kalian pelajari juga di D3 Bahasa Mandarin seperti itu, karena itu tadi balik lagi kita tidak hanya belajar bahasa tapi kita juga akan mempelajari tentang budayanya gitu, karena kalau hanya belajar bahasa tanpa mempelajari budaya pun saya rasa itu kurang baik gitu ya. Jadi ya ada baiknya kita perlu juga mempelajari budayanya itu. Dan itu yang keseharian yang tadi ya, betul, daily culture gitu, yang betul, memang yang sebenarnya ya suka lupa-lupa lah, ya, apalagi kita mungkin berasal dari negara loh, ini negara yang berbeda betul, seperti betul. itu Karena ya. dari setiap negara kan ada budaya yang berbeda gitu ya, tidak mungkin sama gitu ya. Dan kita juga perlu menghormati budaya yang ada di sana gitu ya. Ya supaya kita bisa hidup juga dengan baik di sana. Beradaptasinya dengan baik seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang sekarang mungkin kelas 12 gitu, rata-rata di SMA memang sudah diperbekali dengan bahasa Mandarin ya Pak Yohan ya. Jadi mungkin mereka sudah mendapatkan itu dari kelas 10, 11, 12. Nah, tapi di sini tadi Pak Yohan juga bilang di D3 bahasa Mandarin itu ada reading, ada writing, ada conversation gitu. Itu untuk menyamakannya seperti apa? Karena mungkin setiap anak sudah beda-beda nih skill tentang bahasa Mandarin. Ada yang di rumahnya dari kecil mungkin sudah terbiasa. Nah, biasanya startnya berangkatnya dari mana sih? Jadi untuk kita sama gitu ya, kita anggap yang masuk ke kita itu masih nol basic, jadi dari nol gitu ya. Jadi jangan khawatir, misalnya ini yang biasanya menjadi kekhawatiran bagi pelajar pemula yang mungkin benar-benar nggak bisa belajar bahasa Mandarin seperti itu ya. Jangan khawatir gitu. Jadi jangan merasa nanti kita akan ditinggalkan dibiarkan seperti itu, enggak gitu ya. Kita akan mulai dari nol, kita akan pelajari lagi dari awal gitu ya. Justru mungkin yang sudah punya basic yang mungkin istilahnya perlu tetap untuk belajar. Gitu ya, karena ada kalanya ini juga pengalaman gitu ya dari saya ngajar, bahwa ternyata yang kadang yang belum punya basic bisa lebih baik daripada yang sudah ada punya basic. Wah, karena spiritnya beda ya. Betul, spiritnya betul. Jadi betul. Itu yang saya alami dan sekarang pun saya alami ketika ngajar gitu. Ini saya alami ada mahasiswa-mahasiswa betul, ya, ada anak yang basic. Dari basic itu gitu ya. Dia bisa belajar dengan baik dan kelihatan gitu ya, ada niatnya dari cara membuat mereka buat tugas gitu ya, dari ketika mereka melakukan ujian dan lain sebagainya, mereka bisa lebih mengaplikasikan dengan baik dibandingkan yang ada basicnya gitu ya. Dan ini mungkin yang menjadi itu tadi betul spiritnya beda gitu ya, motivasi belajarnya beda, karena mungkin mereka masih mereka harus memacu diri supaya bisa dengan baik, sementara yang udah ada basic ya, ini mah sudah pernah saya pelajari gitu. Jadi ada mungkin kesan meremehkan seperti itu gitu. Jadi ya ini pesan juga buat kalian nanti yang mungkin akan belajar bahasa Mandarin, baik itu yang yang mungkin yang belum punya yang sudah ada basic, mungkin bisa tetap membumi dan tetap rajin ya, bisa diulang lagi, diikuti lagi. Walaupun sudah tahu, sudah pernah, gitu. Tapi gitu. lebih Karena baik ya kalau belajar bahasa itu mungkin kita tidak akan merasakan secara tidak langsung, kita akan belajar tuh secara bertahap naik seperti itu. Dan itu mungkin nanti yang sudah punya basic mungkin yang itu tidak mereka rasakan gitu, karena mereka merasa ini udah bisa, jadi udah biarin aja, ini udah bisa biarin aja. Tapi secara tidak langsung sebenarnya ada penambahan sedikit kosakata, misalnya tata bahasa dan sebagainya, itu mungkin mereka lewatkan karena mereka ada kesan itu tadi meremehkan gitu. Jadi jangan khawatir untuk yang baik lagi yang dari nol gitu ya, pasti bisa mengikuti asal rajin. Belajar bahasa itu kuncinya hanya satu sih kalau menurut saya, rajin aja. Emang rajin betul, aja ya, gitu. terus gitu ya. Dilatih, diulang seperti itu, karena saat langsung nanti akan dengan itu nempel gitu di kepala kita. Gitu, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, kadang-kadang kalau udah nggak denger bahasa Mandarin sendiri kan, wah tapi itu ternyata tuh gitu, susah, terus banyak guratannya kayak gitu. Nah karena itu tuh yang penasaran Iya betul, tapi jangan khawatir gitu ya. Yang penting itu adalah rajin gitu. Kita rajin ulang, itu pasti akan bisa. Nah ini tentang yang writing-nya sendiri, mungkin kayak misalkan kalau untuk reading, kadang-kadang teman-teman yang dari nyanyi atau enggak untuk yang translate itu kan rata-rata mungkin tidak langsung ke writing-nya. Nah ini kan berarti kayak seni baru lagi ya. Nah ini gimana nih supaya lebih luas gitu kan, lebih ini untuk pembelajarannya kita ketemunya di semester berapa Pak Yohan? Itu semua diajari di semester 1. Dari teknik dasar nulisnya, guratannya, urutannya bagaimana, ya nama-nama guratan itu dipelajari semua di semester 1. Sudah dimulai ya di semester 1. Gitu. Jadi jangan khawatir, balik lagi tadi saya bilang gitu ya, kita belajar dari nol, kita diajarkan dari dasar sekali, guratannya, urutan dan sebagainya. Yang penting adalah
minat bukan minat, motivasi dari kita masing-masing. Dan gitu. itu praktek ya? Praktek Berarti semua. kemarin pas lagi semuanya online gimana tuh Pak Yohan? Tetap mereka tulis. Dicoba ya? Dicoba. Jadi kalau ambil contoh kayak di mata kuliah saya gitu, Yeah. saya juga ngajar tentang mengarang gitu ya. Jadi mereka kerjain tugas di rumah, saya kasih waktu misalnya sampai hari apa atau misalnya berapa lama seperti itu. Nanti setelah mereka selesai, mereka fotoin tugasnya atau diupload misalnya seperti itu, ada sistemnya gitu ya. Nah itu mereka upload gitu. Jadi ya mereka tulis tangan gitu. Jadi nggak jadi kayak sekarang kan memang bisa juga ngetik gitu ya. Iya. Tapi saya lebih suka dengan tulis tangan. Betul-betul ditulis. Karena itu ya di satu sisi itu melatih mereka sih, sebenarnya bukan untuk tujuannya, bukan untuk ngerjain mereka sebenarnya nggak sih. Jadi untuk supaya mereka bisa Emang latihan ngelatih ya, gitu ya. langsung ditulis Karena pakai kalau tangan. nggak kayak gitu bisa lupa. Iya Gitu. sih. Apa yang sudah kita pelajari mungkin akan lupa. Jadi akhirnya ya, Kayaknya seru banget ya, apalagi kalau mempelajari budaya gitu, budaya negara lain gitu. Di situ kan Betul. mungkin seperti jadi tidak belajar, Betul. tapi karena Betul, kita banyak diisi Ah. pengetahuan dari Iya, budaya-budaya gitu. Jadi, negeri lain. apa ya, kalau bisa ya kita mesti menyukai dulu ya si bahasanya sendiri dulu gitu. Karena kalau kita menyukai bahasa ini ya secara tidak langsung kita akan untuk input dan sebagainya itu akan bisa lebih mudah masuk ke kita. Mempermudah ya untuk sambil gitu. latihan Ya, karena ambil contoh kayak kita ngerjain latihan itu kalau misalnya dengan terpaksa gitu pasti akan jadi malas. Bener sih. Jadi harus asal aja gitu jadinya. gitu. Jadi kalau bisa ya dari diri kita sendiri memang ya latihan ini istilahnya tuh mindsetnya harus dirubah gitu. Ya. Latihan ini fungsinya baik untuk perkembangan kita seperti itu gitu. Jadi jangan dijadikan sebagai beban gitu ya. Kadang-kadang ya ketika belajar saya lihat mahasiswa yang seperti itu Banyak ya, masih ada yang seperti itu gitu, ya. bikin PR lagi. Sebenarnya tujuannya tidak lain adalah untuk supaya melatih mereka gitu. Karena tadi seperti yang kata Pak Yohan itu harus terus latihan gitu kan, dan bagusnya ya setiap hari gitu ya dijadikan rutinitas, dijadikan kebiasaan. Betul. Secara nggak langsung tadi sudah Iya. jadi luas gitu, apalagi untuk yang guratan-guratan ya. Karena kan kita tadi belajarnya bukan hanya reading saja, bukan conversation saja, tapi juga di writing. Nah, ini tentang sistem pembelajaran tadi di awal kita sudah membahas, dan untuk yang teman-teman kelas 12 yang berarti akan masuk di semester depan semuanya sudah full offline. Rencananya seperti itu sampai sekarang ya? Betul. Masih Jadi kalau direncanakan? misalnya tidak ada perubahan nanti ada yang sebagian full offline atau onsite gitu ya, ada yang sebagian hybrid gitu. Jadi memang ini juga kita masih memantau dengan perkembangan COVID itu sendiri. Betul. Gitu ya. Apalagi sekarang belakangan kita banyak dengar kabar juga mulai meledak lagi, naik PPKM juga mulai naik lagi levelnya seperti itu. Nah, ya saya sih berharap kalau bisa ya nanti bisa full secara offline seperti itu. Karena ternyata bukan mahasiswanya aja loh, kadang-kadang tuh suka mahasiswanya aja gitu yang enak yang ngajar, Iya. yang ngajar juga sebenarnya ada tantangannya juga gitu, ya. Betul. Apalagi Terus terang untuk kayak saya yang juga yang praktek. ngajar juga saya lebih seneng onsite. Tetap onsite. Betul, karena ya lebih kena sih kalau saya rasa gitu Iya, ya. Ada interaksi dengan mahasiswa juga lebih dapat gitu ya dibandingkan kalau secara online gitu. Kalau secara online sih kalau saya lihat anak-anak jadi lebih pasif gitu ya dibandingkan kalau Cuma dengerin di- aja, saya, ya udah, jadi cuma nanti ngedengerin gimana udah nanti, gitu kayak latihannya gitu, ya. betul. Nah, ini kerasa gitu ketika saya ngajar hybrid gitu ya. Ketika ngajar hybrid mahasiswa yang di kelas itu mereka lebih berani untuk bertanya. Gitu. Lalu ini nulisnya gimana? Gitu ya, ini dibacanya seperti apa gitu. Beda kalau ketika online, anak online tuh ya nggak tahu ya, kalau untuk mata ini tuh saya ngerasa lebih pasif gitu dibandingkan. Jadi kayak yang kita offline. cuma satu arah, cuma ngasih materi Betul. aja Jadi gitu saya ya, sih dan mereka berharap nggak kalau bertanya. bisa ya nanti kedepannya dengan COVID ini tidak meledak, semakin melandai, kita bisa full onsite semuanya dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir ya, dengan tadi yang udah prokesnya pasti lebih berbeda juga sebenarnya. Mungkin di kelas juga lebih sedikit atau ya tadi macem-macem lah dari Universitas Kristus Marata, nanti ada kebijakannya Ada sendiri ya. kebijakan sendiri. Dan untuk teman-teman yang kelas 12 gitu ya, pasti ini kan untuk teman-teman yang angkatan 2021 kan sudah mau masuk semester 3 ya berarti. Tapi ini untuk teman-teman yang mau masuk semester 1, ada informasi-informasi apa sih dari D3 Bahasa Mandarinnya sendiri Pak Yohan? Ya, jadi untuk anak-anak yang masih mau atau tertarik gitu ya untuk daftar di 3 Bahasa Mandarin, kita masih ada kuota beasiswa gitu ya. Biaya masuk fix 30 juta gitu ya. Nah, biaya fix 30 juta itu apa gitu. Jadi ketika nanti kalian masuk daftar ke D3 Bahasa Mandarin gitu ya, dan
ketika nanti akan kalian membayar uang kuliah untuk di semester 1 dan untuk uang pembangunan, sumbangan wajib dan sebagainya itu akan mendapatkan beasiswa fix 30 juta, akan mendapatkan potongan 30 juta. Gede banget ya? Iya, betul. Apalagi sekarang kan masa pandemi gini gitu ya, mungkin ada dari orang tua kalian mungkin yang keterbatasan ya, ekonomi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bisa memanfaatkan beasiswa potongan fix 30 juta ini untuk uang masuk pertama kali ketika mereka masuk daftar di 3 belas. Dan itu masih berlaku ya untuk masih sekarang berlaku ya? Biasanya sampai kan kayak gitu awal-awal betul, tuh sampai bulan Agustus. Oh, sampai Agustus betul, masih jadi berlaku. manfaatkan peluang ini. Beasiswa gitu, fix 30 juta betul, loh. Betul. Jadi ya seperti yang kita tahu sekarang biaya pendidikan juga cukup mahal gitu ya, apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Kita juga coba untuk membantu gitu ya mereka mungkin kurang beruntung dan dengan memberikan fasilitas beasiswa seperti ini. Jadi ya kalau bisa, kalau memang benar-benar tertarik gitu ya, udah fix mungkin masuk D3 bersama ini, segera daftar supaya bisa dapat potongan tersebut. Jadi supaya teman-teman bisa langsung segera daftar ya. Juga untuk para orang tua mungkin yang sedang menyaksikan perbincangan kita gitu ya, ada beasiswa fix sampai dengan 30 juta. Mungkin bisa lihat aja di website atau di Join Maranatha di Universitas Kristen Maranatha. Di situ nanti akan ada Linktree. Pokoknya tinggal langsung connect aja gitu dan bisa langsung tanya-tanya. Mungkin di website lebih lengkap juga ya, karena di sana sekaligus bisa mempelajari tadi. Apalagi mungkin yang ingin mengetahui D3 bahasa Mandarin dan S1 sastra Cina seperti apa. Tapi tadi kurang lebih karena tema kita di One Step Closer to D3 bahasa Mandarin ini peluang karirnya cukup luas gitu. Nah, kita akan membahas tentang prospek karir kalau misalnya ke luar negeri gitu. Ada kerjasama nggak sih ketika memang sudah menyelesaikan studi di D3 bahasa Mandarin? Apakah itu ingin melanjutkan ke S1, kampusnya ada kerjasama atau misalnya memang langsung ingin kerja gitu di luar negeri, seperti apa ya? Oke, untuk kerjasama tadi sempat dibahas di awal ya, kita punya program 3+1 itu kerjasama dengan Universitas HP Normal University yang ada di kota Zhejiazhuang di China sana gitu ya. Nah, jadi program ini untuk memfasilitasi anak-anak kita yang sudah beres D3 ingin lanjut sarjana seperti itu gitu ya. Dan ini pun tersedia juga ada beasiswanya gitu, tapi memang ada syarat dan ketentuan yang memang harus dipenuhi gitu ya. Jadi istilahnya ada kayak proses seleksi dan sebagainya gitu untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Tapi kalau misalnya nggak dapat beasiswa, ingin biaya sendiri juga itu bisa. Gitu. Bisa dibantu juga ya? Bisa, maksudnya direferensiin di sananya betul. Karena kita ada kerjasama itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya nggak dapat beasiswa tapi masih pengen dengan biaya sendiri, itu pun masih bisa gitu. Dan tidak ada ikatan kerjasama apapun gitu. Karena biasanya kan kalau yang beasiswa itu biasanya ada ikatan kerjasama ya. Ketika mereka pulang harus misalnya mengabdi berapa lama seperti itu. Nah, di kita nggak ada gitu. Jadi ketika mereka dapat beasiswa ya, mereka kuliah ke sana, setelah lulus ya mereka bebas mau misalnya mau kerja usaha sendiri atau mereka cari lagi sendiri, itu tidak masalah gitu. Itu yang pertama untuk program kerjasama. Jadi di D3 3+1 dengan HP Normal University, dan juga ada satu lagi program Science Program. Ya, Science Program itu dengan Guangxi Vocational and Technical College. Nah, itu dibuka di semester 3 gitu. Jadi mereka selama semester 3 itu akan berkuliah di sana gitu, di Guangxi Vocational and Technical College untuk bidang pariwisatanya gitu kan. Karena tadi saya bilang juga di awal di semester 3 kita konsentrasi di bidang pariwisata. Jadi ketika nanti semester 3 kalian bisa pilih untuk ke sekolah ke sana gitu. Tapi untuk yang program Scientist Program ini belum ada program beasiswa, masih untuk harus berbayar sendiri, biaya sendiri. Tapi jangan khawatir gitu ya, nilai semua akan ditransfer di sini gitu ya, sehingga tidak akan mempengaruhi waktu kelulusan kalian gitu. Karena kan kadang kita suka berpikir ya, kita ke sana kuliah yang di sini bagaimana gitu ya, takutnya nanti ketinggalan gitu ya, kita kuliahnya harus molor dan sebagainya seperti itu. Nah, itu tidak akan terjadi. Jadi ketika kalian nanti semester 3 ke sana, setelah beres semester 3 nilai kalian akan ditransfer di sini. Jadi nanti kalian tinggal langsung naik ke semester 4 seperti itu. Gitu. Jadi sudah dibantu semua sebenarnya. Betul. Jadi kita akan mencoba untuk sebisa mungkin memfasilitasi supaya mahasiswa bisa mendapatkan perkuliahan yang terbaik dan juga mereka bisa lulus dengan tepat waktu seperti itu gitu. Jadi jangan khawatir kita hanya kalian dengan D3 gitu ya, cuma 3 tahun tapi kayaknya ilmunya cuma segini-segini aja gitu dibandingkan dengan yang S1 China misalnya seperti itu. Nggak seperti itu. Justru kita dengan karena kita D3 kita coba untuk mengembangkan diri supaya bisa istilahnya menjadi lebih baik juga tentunya seperti itu. Wow,
Nah jadi satu motivasi juga kan untuk Betul. teman-teman kalau misalkan mendapatkan beasiswa juga gitu, itu banyak banget program-program yang nanti bisa didapatkan sambil berjalan. Betul. Ya? Satu lagi kan tadi juga Mary sempat bilang gitu ya, ada pusat bahasa Mandarin Maranatha. Nah itu juga kita ada kerjasama dengan mereka gitu ya. Oh di sininya nih? Iya, di betul. Chinese Gitu. Corner ini Iya, ya? betul. Jadi ketika nanti kalian misalnya lulus juga dari D3 misalnya gitu ya, saya nggak mau ngambil sarjana nih gitu ya, karena udah capek belajar, cukup lah D3 aja seperti itu ya. Gitu pengennya ya. langsung praktek aja kerja gitu. Pengen langsung praktek atau pengen kesana gitu ya. Nah, ada juga beasiswa gitu, tapi memang itu tidak bergelar gitu. Jadi mereka belajar selama 1 tahun. Tapi itu upgrade skill juga sebenarnya ya? Iya, betul, upgrade skill juga, karena kan kita ke sana ketemu dengan orang Cinanya langsung, diajar orang Cinanya langsung seperti itu gitu ya. Setelah langsung ya skill kita juga pasti akan di-upgrade gitu. Jadi cuma memang itu tadi ya, tidak ada gelarnya, hanya mendapatkan mungkin sertifikat kayak telah mengikuti pelajaran. Itu juga keren loh, sertifikasi begitu kan untuk gitu. Jadi jadi jangan khawatir lah, misalnya kita dari 3 beres ngapain ya, atau misalnya bisa nggak kita ke China sana, seperti itu sangat terbuka sekali, sangat mungkin sekali gitu, karena itu tadi dengan kerjasama kita gitu ya, baik itu yang ada gelarnya maupun yang tidak ada gelarnya, seperti itu kita ada kerjasama gitu dengan universitas langsung di sana ataupun dengan yang pusat bahasa Mandarin tadi seperti itu. Jadi gitu. untuk prospek karirnya luas banget, apalagi kayaknya sambil kuliah juga udah bisa bekerja ya, teman-teman saya banyak yang sambil ngambil jadi translate seperti itu sudah bisa diambil juga sebenarnya ya. Betul. Jadi ya jangan takut lah, maksudnya untuk ketika nanti kalian lulus saya bakal kerja apa, hanya punya skill bahasa aja gitu ya. Sebenarnya itu jangan khawatir gitu ya. Dari ketika nanti kalian kerja juga nanti akan dilatih lagi skill-skill yang lainnya. Karena itu tidak hanya satu bidang aja sih, nanti ketika kita sudah kerja kita akan belajar bidang-bidang yang lainnya. Nah, itu dia ya. Apalagi bukan hanya tentang materi saja, kurikulum yang memang dipersiapkan gitu. Di Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Bahasa Budaya, dan ini ada di D3 Bahasa Mandarin, bahkan sampai kita bisa talk show di sini di Chinese Corner Pusat Bahasa Mandarin, ini sudah tersedia dengan barang-barangnya juga. Ini sepertinya memang representasi dari sana ya? Emang betul-betul detail juga ya? Kalau kita lihat mungkin ada alat musik tradisional China gitu ya, terus ada catur China gitu ya, ada juga kaligrafi. Di bagian belakang kaligrafinya juga tetap ada ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini juga fungsinya apa? Untuk memperkenalkan. Ini boleh di aktivitas di sini boleh ada kegiatan juga ya? Boleh. Kalau misalnya nanti ada kegiatan misalnya pengen coba, itu juga bisa. Gitu. Jadi sebenarnya untuk memperkenalkan yang tadi bilang ya, bukan hanya bahasa saja tapi budayanya juga. Ya, gitu. Selain itu juga kita juga kadang melatih soft skill anak mahasiswa kita juga ya. Kadang kalau kita bikin acara, misalnya ada acara contohnya nanti di depan ada acara misalnya kayak kampus visit seperti itu biasanya kita akan melibatkan mahasiswa gitu ya. Dan biasanya kita akan latih mahasiswa misalnya untuk bekerja dalam kelompok harus bagaimana, misalnya mengurus menerima tamu bagaimana dan sebagainya. Jadi tidak hanya belajar hard skill berupa bahasa, tapi juga soft skill. Kita akan coba bekali seperti itu, asal mereka mau gitu ya, mereka bersedia untuk ikut serta gitu ya. Karena kadang mahasiswa kadang suka pasif gitu ya, mesti kita dorong-dorong. Nah, saya sih ingin mendorong juga untuk kalian nanti ketika kalian sudah berkuliah juga untuk bisa lebih aktif gitu ya. Karena kalau belajar bahasa saja saya rasa untuk sekarang nanti ketika nanti kalian kerja itu tidak cukup gitu ya, perlu soft skill juga diasah seperti itu. Bagaimana bertemu dengan orang misalnya gitu ya, berbicara dengan orang seperti itu kan tidak akan dipelajari secara formal gitu kan, yang betul nggak itu di kelas materi ya. Betul, itu sesuatu yang akan dipelajari secara tidak langsung sambil gitu. Berjalan terus betul. nanti salah satunya adalah dengan kalau misalnya kita ikut kegiatan, sering ikut kegiatan itu secara langsung akan melatih. Itu bagian ya sebenarnya ya, bagian dari culture-nya juga betul secara tidak langsung. Wow, nah ini mungkin penasaran juga sama teman-teman alumni. Kalau saya sih kayak D3 gitu, biasanya selalu ada tugas akhir. Kalau di S1 mungkin ada yang namanya istilahnya skripsi. Apa saja yang mereka mungkin kerjakan ketika sudah di tahun ketiga ya, sudah mau lulus gitu, apa saja sih kewajiban supaya bisa mendapatkan gelar diploma? Jadi untuk tugas akhir kalau di S1 tadi ada skripsi gitu ya. Kalau di kita tuh ada tugas akhirnya bentuknya magang, laporan tugas akhir gitu. Jadi mereka akan magang di semester 6 ya. Nah, setelah mereka selesai magang, mereka akan membuat laporan tugas akhir itu tadi gitu. Dan setelah itu akan ada sidang gitu ya. Nah, nilai plus dari magang itu sendiri apa gitu ya. Jadi ketika mereka kerja, ada kalanya tuh si tempat kerja itu
apa ya istilahnya ngetek mereka. Jadi nanti kalau kamu udah lulus jangan ke tempat lain ya, kerja di tempat saya. Karena pas sambil magang mungkin sudah mulai melakukan beberapa. Iya, gitu. Jadi karena kan sambil magang biasa, ya? betul gitu. Ambil contoh kalau misalnya kayak yang jadi translator, gitu ya. Jadi kan mereka magang mentranslate dokumen dan lain sebagainya, itu hasil kerja mereka kan akan dinilai oleh ada supervisornya seperti itu, gitu ya. Dan secara tidak langsung kan itu istilahnya sebagai sarana untuk mereka mempromosikan diri sebetulnya di ajang magang itu tadi, gitu kan ya. Jadi ketika mereka hasil kerja mereka baik, gitu ya, yang punya kerja atau si itunya kan pasti udah terbukti lah gitu, si anak ini kualitasnya udah baik gitu, ngapain saya mesti cari yang lain lagi gitu ya, udah aja saya ambil dia gitu kan. Jadi ya apa ya, kita buat magang ini juga sisi positifnya sebagai sarana untuk mempromosikan diri kita sendiri gitu, itu satu gitu ya. Yang kedua adalah untuk melatih soft skill juga tadi gitu buat ya, pribadi juga sebenarnya untuk kerja gitu ya, ketika mereka nanti, karena kan ketika mereka kerja dan belajar itu akan berbeda dunianya, seperti itu gitu ya. Kalau ketika mereka belajar mungkin mereka bisa santai-santai gitu kan ya. Kalau udah kerja kan nggak bisa seperti itu gitu kan. Itu secara langsung juga melatih mentality gitu ya, melatih diri mereka sendiri untuk misalnya ambil contoh lebih disiplin gitu ya, lebih baik lagi, lebih mandiri dan lain sebagainya ya. Jadi ketika nanti kalian masuk D3, kalian nggak akan buat skripsi gitu ya, kalian nggak harus baca buku yang banyak gitu ya, nggak harus meneliti, riset, wawancara sana sini gitu ya, yang kadang mungkin buat kita sumpek gitu ya, bingung gitu ya. Nah kalau di D3 kita hanya magang gitu ya, magang, nanti setelah beres magang kalian susun laporan gitu ya, apa saja sih yang sudah kalian dapatkan selama magang itu tadi gitu ya. Jadi hal-hal yang sudah kalian dapatkan itu kalian tulis dalam bentuk tugas akhir itu tadi, seperti itu. Nah, jadi memang justru sambil magang itu banyak perusahaan-perusahaan yang memang udah sambil melihat juga ya sebenarnya ya. Jadi untuk seleksi juga gitu ya, kalau misalnya oke ya mereka lanjutkan kerjasamanya seperti itu. Wow, gitu. Ada cerita-cerita dari teman-teman alumni yang memang sekarang sudah di marketplace-nya masing-masing gitu ya, lulusan-lulusan dari D3 Bahasa Mandarin, Pak Yon? Jadi sempat ada beberapa anak yang cerita gitu ya, alumni yang ngobrol dan mereka banyak bercerita bahwa kurikulum yang ada di kita memang sudah cukup sesuai gitu ya, untuk dipakai untuk modal mereka kerja ya? Betul, karena ketika mereka kerja mereka sengaja nggak terlalu buta gitu ya dengan hal-hal yang harus mereka lakukan gitu. Seenggaknya memang ada gambaran, dan ya ketika mereka kerja mereka akan perdalam lagi seperti itu gitu. Jadi ya kita sih merasa cukup bangga gitu, ternyata ya apa yang kita sudah coba lakukan ternyata bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat seperti itu. Karena sudah kayak testimoni gitu ya, betul. Sudah direview sendiri sama para alumni. Jadi untuk teman-teman kelas 12 dan juga mungkin para orang tua atau sekarang yang sedang menyaksikan Maranatha M Podcast di hari ini satu informasi yang luar biasa langsung dari salah satu dosen D3 Bahasa Mandarin, bagaimana kalau belajar Bahasa Mandarin di Universitas Kristen Maranatha itu kayak seru gitu, nggak kayak belajarnya gitu ya. Mungkin banyak yang tadi masih di awal-awal melihat Bahasa Mandarin kayaknya cukup les aja deh gitu kan, kayaknya wah, tapi ternyata enggak, banyak sekali hal-hal yang memang kedepannya itu penting, seperti daily culture yang memang perlu diketahui sama orang-orang untuk bisa beradaptasi, khususnya untuk ke luar negeri kan? Iya, betul. Kalau misalnya ke luar negeri ataupun berinteraksi langsung dengan orang Cinanya seperti itu, karena kan seperti yang kita tahu juga sekarang banyak ya perusahaan-perusahaan di Bandung juga saya rasa cukup banyak ya orang Cina yang banyak buka perusahaan, pabrik dan sebagainya seperti itu gitu ya. Nah, kita perlu tahu kebiasaan mereka bagaimana gitu ya, ketika bertemu tegur sapa dan sebagainya seperti apa gitu. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari di sini gitu, karena kalau enggak nanti mungkin akan muncul ada kesalahpahaman dan lain sebagainya yang akhirnya nanti bisa jadi masalah dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau bisa ya belajar bahasa sekaligus belajar budaya supaya bisa mengenal lebih jauh lagi tentang orang Cinanya bagaimana, keadaannya seperti apa, seperti itu. Wow, jadi seru banget perbincangan kita di hari ini langsung bersama dengan salah satu dosen dari
D3 Bahasa Mandarin ini ada di bawah naungan Fakultas Bahasa dan Budaya. Jadi untuk para orang tua yang ingin tahu lagi tentang Fakultas Bahasa dan Budaya, ada S1 tadi Sastra Cina juga, ada D3 Bahasa Mandarin, itu semuanya bisa langsung menuju ke website atau join Maranatha. Kegiatan-kegiatan itu selalu berkaitan bekerja sama dengan luar atau biasanya anak-anak aja yang bikin kegiatan di sini sih Pak Yohan? Tergantung. Jadi ada juga kegiatan yang kerjasama dengan luar, ada juga yang kita buat sendiri seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ambil contoh nanti ada event besar gitu ya, biasanya ambil contoh kayak PBM nih, Pusat Bahasa Mandarin yang ada di Maranatha ini kadang suka bikin event yang cukup besar gitu ya. Nah mereka butuh tenaga mahasiswa dari kita, biasanya kita akan pasti bantu support seperti itu. Ya. Betul. Jadi akan disupport dari kampus juga ya. Betul gitu oleh mahasiswa kita. Ambil contoh juga nanti minggu depan gitu ya di UKM juga bikin acara. Nah itu yang dibuat oleh anak sendiri. Nah kita juga terlibat di sana seperti itu. Jadi mahasiswa pasti akan banyak sangat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Gitu. Jadi jangan khawatir ketika nanti kalian kuliah di sini hanya belajar bahasa aja gitu ya. Enggak. Gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Gitu ya. Ambil contoh kayak misalnya gabung di Hima tuh kayak sejenis OSIS lah kalau di SMA gitu ya. Atau ikut kepanitiaan. Banyak ya sebenarnya seperti itu gitu. Contoh kayak nanti minggu depan itu ada butuh panitia seperti itu, nah itu pun mereka bisa terjun ke sana seperti itu karena itu pun menjadi bekal untuk lulusan mereka untuk masuk di portofolio. Oh iya gitu. Penting ya sebenarnya untuk di CV gitu. Nantinya. Iya gitu untuk karena di kita pun diwajibkan untuk setiap mahasiswa tuh ada istilahnya untuk bisa aktif lah dalam setiap kegiatan-kegiatan itu nanti ada penilaian seperti itu gitu termasuk untuk mengajukan beasiswa. Gitu. Pengajuan beasiswa ini penting juga ya? Beasiswa beda lagi kalau misalnya nanti kalian sudah masuk gitu ya, di semester 3 itu kalian bisa mengajukan beasiswa. Gitu, di semester 3 bisa mengajukan beasiswa untuk mendapatkan potongan uang kuliah, biasanya seperti itu. Kepotongan uang kuliah sebenarnya betul, nantinya. Untuk nanti di semester 3. Ini berbeda dengan yang tadi yang 30 juta. Kalau yang 30 juta kan untuk pertama kali masuk. Beasiswa pertama kali masuk, ya. Nah, nanti juga kita di sini ada beasiswa lainnya ketika nanti kan sudah kuliah berjalan di seperti itu. Nah, di semester 3 ke atas itu akan ada beasiswa untuk potongan uang kuliah. Nah, biasanya akan dilihat dari keaktifan mahasiswa itu tadi. Dari portofolio mahasiswa itu tadi gitu. Jadi semakin aktif ya peluangnya akan semakin besar. Tentu di samping dengan nilai yang cukup baik juga ya seperti itu gitu. Jadi itu diperhitungkan juga. Jadi untuk teman-teman sekalian balik lagi sih tadi itu berkaitan dengan soft skill-nya juga ya kegiatan-kegiatan diri kita yang sendiri ada juga di sini. Untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa aktif gitu ya. Selain belajar bahasa ya tentu untuk mengembangkan diri. Nah, mungkin dari Pak Yohan bisa diinformasikan kembali untuk kelas-kelas untuk teman-teman di kelas 12 ya, ada program-program apa yang memang bisa langsung diambil gitu di tahun ajaran baru. Oke, jadi untuk program baik lagi ya untuk program ajaran baru ada potongan beasiswa fix 30 juta gitu ya ketika nanti mendaftar di sini untuk uang kuliah, uang pembangunan, uang daftar ulang dan sebagainya semua itu akan ada beasiswa sebesar 30 juta ya. Kemudian nanti kalau misalnya nanti kalian naik di semester 3 gitu ya ada juga beasiswa potongan uang kuliah untuk mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa dengan keadaan ekonomi yang lemah seperti itu ya. Lalu untuk di semester akhir juga akan ada magang ya. Lalu ketika mereka lulus dari D3 juga ketika ingin lanjut sarjana gitu, program sarjana juga ada program 3+1 gitu. Jadi mereka bisa berkuliah di Phenomenal University selama 1 tahun dan bawa pulang gelar sarjana seperti itu. Jadi D3 nama boleh D3 tapi isi sangat sangat bervariasi. Premium tuh isinya tuh ya. Gitu jadi diperlengkapinya dengan materi-materi yang jadi nggak usah minder duluan sama gelar diploma karena ternyata semuanya itu tetap utuh gitu ya dikasihnya bukan hanya untuk reading, writing, conversation tapi daily culture semuanya itu dipelajari. Belum lagi tadi ada kegiatan-kegiatan yang memang rutin juga diadakan. Apalagi dengan sekarang pembelajaran yang berharap semuanya sudah mulai normal, ada full onsite dan juga full hybrid. Jadi teman-teman semuanya belajarnya mungkin akan lebih nyaman. Jadi penyampaian materinya juga bisa lebih full ya. Oke, di akhir perbincangan kita dari Pak Yohan sendiri perwakilan dari dosen ya D3 Bahasa Mandarin yang ingin disampaikan mungkin untuk kelas 12 dan orang tua dan kita semua silakan. Oke, jadi untuk adik-adik yang ada di kelas 12 maupun para orang tuanya, kalau misalnya nanti kalian akan masuk gitu ya untuk berkuliah, mungkin kalian bisa tentukan dulu minat kalian di mana gitu ya, karena ada kalanya ketika nanti kalian masuk itu kalian salah pilih jurusan dan sebagainya, akhirnya kuliahnya jadi tidak baik. Jadi sebaiknya kalau misalnya nanti kalian akan berkuliah, masih ada cukup waktu nih gitu ya, kalian mulai pikirkan saya minat di bidang apa. Kalau misalnya Mandarin ya contoh bisa masuk ke D3 atau S1 gitu ya, kalau misalnya bidang lain ya bisa
pilih bidang lain seperti itu. Jangan sampai salah pilih jurusan. Itu aja sih pesan dari saya, dan orang tua juga kalau bisa membimbing anaknya dengan baik, ya mengarahkan anaknya dengan baik, disupport. Karena kadang keinginan anak dan keinginan orang tua suka berbeda, gitu ya. Orang tua kadang suka memaksakan keinginannya kepada anak, gitu. Itu kalau menurut saya sih kurang begitu baik. Jadi mungkin bisa dirubah, gitu ya, biar anak yang menentukan, supaya karena itu nanti yang akan melaksanakan tuh si anaknya, bukan orang tuanya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Yohan. Terima kasih, sama-sama. Salam untuk semua teman-teman dosen ya, terutama yang ada di bawah naungan Fakultas Bahasa dan Budaya. Dan dengan demikian berakhir sudah Maranatha X Maestro Podcast kita di hari ini, Sobat Maestro. Dan untuk Anda semuanya yang mungkin sudah melihat tayangan videonya, boleh dibagikan karena ini satu tema yang luar biasa, one step closer to D3 Bahasa Mandarin. Dan ini pasti penting sekali bagaimana kita akan lebih dalam mengetahui tentang bahasa Mandarin, bukan hanya bahasa Mandarinnya saja, biasanya berhenti di situ ya. Tapi ini akan mempelajari tentang daily culture dan juga culture secara utuh tentang bahasa Mandarin. Terima kasih banyak, saya Mary Uli pamit dulu, Pak Yohan juga pamit beserta dengan teman-teman yang lainnya, dan kita bertemu kembali dalam Maranatha X Maestro Podcast edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.